Puji Tuhan. Shalom. 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 Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, amin. Kita sudah lalui sepanjang minggu dan tidak terasa kita ada di minggu terakhir di bulan yang ketiga. Sangat tidak terasa sekali waktu begitu cepat berlalu. Saya percaya hari demi hari kita lalui, kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu hari ini kita khususkan, di mana merupakan harinya Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau dalam seminggu yang kita lalui, Tuhan sudah begitu banyak memberi pertolongan bahkan berkat-berkatnya. Ini waktunya bagi kita. Kita mau membalas kebaikan Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kita, lewat ibadah yang akan kita naikkan pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan ibadah kita. Sebelumnya itu saya ajak kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami aminkan bahwa Engkau sungguh-sungguh baik dalam segala perjalanan kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari sudah kami lalui, dan kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna sudah menjadi milik bahagian kami. Hari ini Tuhan, kami seluruh umat-umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami datang di tempat ini, di dalam rumah-Mu. Kami datang untuk bersekutu, beribadah, memberi dan mempersembahkan korban yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini, melingkupi seluruh kehidupan kami. Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami, sucikan kami, basuh dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Agar kami layak masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa Engkau berkenan menikmati setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan, yang akan kami persembahkan pada pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas ibadah kami. Kami percaya Kau berkuasa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siapkan kehidupan kami. Kami mau masuk dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Bersyukur kami alaskan doa kami. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mulai masuk di dalam hadirat Tuhan. Kau benar, Dia Allah yang layak kita puji dan sembah. Haleluya. Dia layak untuk Engkau lakukan pada pagi hari ini. Dia sungguh layak Engkau muliakan pada hari ini. Engkau kehidupanmu, biar hatimu, fokusmu tertuju hanya kepada Dia. Allah semesta melukis
berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Haleluya. Tinggikan nama. Haleluya. Dari segala yang tak kulihat.
Yesus itu nama yang berkuasa. Dia yang telah membebaskanmu dari belenggu dosa. Dia yang telah menebusmu sampai engkau ada hari ini. Nama Yesus yang menyembuhkan waktu engkau sakit. Nama Yesus yang memulihkan keadaan. Nama Yesus yang menyelamatkan hidup. Kamu dengar firman Tuhan pagi hari. Haleluya. Siapkan hidupmu, siapkan hatimu. Jangan Tuhan. Namamu berkuasa Tuhan.
Yesus yang menolong kami. Dulu kami hilang dan terhina Tuhan. Kami tidak tahu jalan keselamatan. Tapi Engkau hadir dan menebus hidup kami. Nama-Mu itu berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu ada mujizat Tuhan. Dan kami sudah nikmati mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan. Saat ini kami persiapkan hidup kami, hati kami, untuk kami dengar firman-Mu. Firman yang hidup. Firman itu adalah Engkau sendiri, adalah Yesus sendiri yang berkuasa mengubahkan, memulihkan hidup kami ya Tuhan. Tegur kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tegur kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami rindu ditegur firman-Mu, dibentuk oleh firman-Mu, sehingga semakin hari kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu tinggal dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Saudara yang bersuka cita, lambaikan tanganmu, amin. Dan semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang satu hal yang sering terjadi di antara kita, saudara. Tentunya kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial, kita sering berinteraksi dan harus berinteraksi karena kita saling membutuhkan. Nah, dalam proses kita berhubungan antar sesama kita manusia, pasti yang di dalamnya harus timbul yang namanya komunikasi. Karena tanpa komunikasi kita tidak bisa menjalin hubungan, saudara. Betul begitu? Nah, ketika komunikasi itu muncul, maka di dalam proses kita bersosialisasi antara sesama kita, entah itu suami, istri, tetangga, rekan kerja, saudara, di sana akan membangun sesuatu yang namanya komunikasi. Nah, dalam komunikasi atau dalam kita berbicara atau berhubungan dengan sesama, sangat rawan terjadi yang namanya kesalahpahaman. Nah, salah paham ini bisa gawat, saudara. Karena salah paham, ada om yang mempolisikan ponakannya. Betul begitu? Sering saudara dengar. Karena salah paham, ada tetangga saling tidak bertegur sapa. Bukan begitu, saudara? Karena salah paham, ada yang tadinya bersahabat, akhirnya bermusuhan. Karena salah paham, saudara, ada yang tadinya sebenarnya mempunyai hubungan darah atau sebenarnya adalah keluarga, tetapi justru karena salah paham, tidak sedikit memutuskan hubungan tali persaudaraan itu. Betul? Maka sesuatu yang disebut dengan pemahaman itu sangat penting. Amin, saudara. Sangat penting yang namanya pemahaman. Karena apabila kita salah memahami, betul? Salah memahami, salah mengenal, salah mengetahui, salah mengerti sesama kita, bisa terjadi komunikasi yang renggang. Nah, saudara perhatikan di sini. Kesalahpahaman menimbulkan lahir dari pola pikir yang salah. Saya salah memahami si A karena pola pikir saya berpikiran dia begini, begini, dan begitu. Contoh, saudara, misalkan si A hendak ingin membantu si B dalam keadaan yang susah. Ini contoh. Tetapi si A dalam hatinya terbersit murni ingin menolong. Tetapi mungkin tanpa dia sadari dengan perkataan yang mungkin kurang berkenan atau caranya yang kurang berkenan, kemudian si B menjadi salah paham. Yang tadinya si A berniat menolong, si B jadinya merasa tersinggung. Seakan-akan, wah, dia menganggap saya remeh, mentang-mentang saya orang yang tidak punya, mentang-mentang saya tidak berpendidikan. Dia seakan-akan mau menunjukkan kekayaannya menolong saya. Nah, saudara, bukankah itu sering terjadi? Betul? Karena konsep salah paham. Maka sangat penting untuk saya dan saudara membangun suatu pemikiran yang benar. Amin. Pemikiran yang benar supaya tidak terjadi salah paham. Salah paham terjadi akan menimbulkan respon yang tidak benar. Sebenarnya orang
Tapi karena kita salah paham, membuat kita membangun benteng dengan dia, membenci, menjauhi dia. Betul saudara? Menghindari dia, tidak lagi berkeluarga, tidak lagi berteman. Ada tembok yang begitu tinggi karena satu hal yang disebut dengan salah paham. Maka saudara, sangat penting kita saling mengenal. Amin. Sangat penting untuk saya dan saudara saling memahami. Nah, saudara, ternyata kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari atau dengar bersama hari ini, ternyata kesalahpahaman itu bukan hanya terjadi antara sesama kita manusia, tetapi ada banyak orang yang hari-hari ini juga salah paham kepada Tuhan. Ada banyak orang juga hari-hari ini salah mengerti, salah mengenal, salah memahami Tuhan yang dia kenali itu seperti apa, saudara. Sehingga pada saat konsep berpikirnya tentang Tuhan itu keliru, dia memiliki salah paham, paham yang salah tentang Tuhan, itu bisa merubah cara hidupnya dengan Tuhan. Amin. Maka ada banyak orang yang hari-hari ini saudara lihat menjadi kecewa dengan Tuhan. Ada mungkin orang yang saudara kenal tadinya seorang begitu setia dengan Tuhan, akhirnya dia tinggalkan gereja, atau mungkin yang lebih parah, dia berpindah imannya. Bukan begitu saudara, ada banyak orang yang seperti itu. Karena kemungkinan dia memiliki pemahaman atau pola pikir atau cara pandang atau pengenalan yang salah tentang Tuhan. Amin. Maka hal itu harus kita waspadai. Jangan sampai ada di antara saya dan saudara, jemaat Cornerstone, memiliki pemahaman yang salah tentang Tuhan. Kita salah mengenal Tuhan, sehingga membuat kita bersikap yang salah, meninggalkan Tuhan, bahkan murtad dari Tuhan. Amin. Kita harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Nah, saudara, mari saya mau bawa kita dalam satu kasus yang real. Ternyata dalam Alkitab tercatat satu peristiwa yang sungguh terjadi, bahkan itu dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana ada orang yang salah mengenali, salah memahami dia, sehingga menimbulkan hal yang sangat fatal. Mari kita buka, saudara. Jadi kita ada dua pembacaan pagi hari ini. Yang pertama terambil di dalam Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama, saudara, biar sudah dapat bilang haleluya. Markus 11 ayat 7 sampai ayat 10. 2, 3. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka, yang mengikuti dari belakang, berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita baca selanjutnya, saudara, maju sedikit. Markus 15 ayatnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama. Markus 15 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. 2, 3. Maka mereka berteriak, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Nah, saudara, kita melihat ada dua peristiwa besar di sana. Di layar saudara, pointer saya, saudara, mungkin Bapak Gembala bawa, dan setelah info Bapak Gembala ada pelayanan di Parigi, dan besok akan berangkat menuju ke Manado. Ada pertemuan Fortap Nasional Penginjil se-Indonesia. Jadi Bapak Gembala harus menghadiri selama beberapa hari di Manado. Nah, saudara, jadi kita baca tadi ada dua peristiwa yang sangat jauh berbeda, bagaikan api dan air. Yang pertama tadi kita membaca dengan perikop dalam Markus pasal 11, dikatakan di sana judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem, atau Yesus dipuji, Yesus dimuliakan di Yerusalem. Di
Di layar saudara boleh lihat. Inti dari puji-pujian orang Israel atau orang Yahudi saat itu memuji Yesus dengan kata Hosana. Baru kita nyanyikan tadi, kata Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan pujian ini, pujian yang sama diserukan oleh orang Israel kepada Tuhan Yesus. Mereka memuji dia dengan kata Hosana. Nah saudara, sedikit pemahaman bagi kita. Hosana itu lahir dari bahasa asli yang diambil dari kata dasar Hasyah atau Hosiana. Artinya, ya Allah, selamatkanlah kami sekarang. Nah ini diambil dari kitab Mazmur. Nanti saudara cari di rumah kitab Mazmur. Berbicara di sana dalam kata bahasa asli ditulis dengan kata Hosana dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya selamatkanlah kami sekarang. Nah Hosana ini kemudian dapat diartikan juga seperti pujian, pengagungan kepada Raja. Jadi saat kita memuji dia atau orang-orang ini memuji dia mengatakan Hosana dalam artian kata selamatkanlah kami sekarang. Secara tidak langsung mereka sementara mengatakan engkau adalah Raja kami, bebaskanlah kami. Nah Hosana itu berarti satu pujian, satu pengagungan saat kita percaya bahwa Yesus itu adalah Raja. Amin. Nah tetapi situasi ini berbeda. Dalam Markus 11, saudara lihat di sana ayat 9 sampai 10, mereka puji Yesus dengan kata Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi saudara, dalam Markus 15 kemudian, saudara lihat ada situasi yang sangat jauh terbalik berbeda. Mulut yang tadinya mengatakan Hosana dengan baik, mulut yang sama mengatakan Hosana, mulut itu juga, orang itu juga yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Amin saudara. Maka saudara perhatikan, kalau kita belajar saudara, kata Yesus dielung-elungkan di Yerusalem ini dicatat dengan 4 Injil sinoptik, yang berarti ada korelasi saling melengkapi. Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kalau saudara baca di Matius ada Yesus memberi makan 5.000, di Markus juga ada, di Yohanes juga ada. Nah, jadi keempat Injil ini saling melengkapi dalam penulisannya, hanya berbeda perspektif orang yang mencatat. Nah, saudara, ini pun kejadian ini dicatat dalam 4 Injil. Kalau saudara baca nanti di rumah, Yohanes 12 ayat 12 sampai 13, Yohanes 19 ayat 14 sampai 15 di sana sama. Nah, ada 2 kejadian yang sangat berbeda. Yang tadinya memuji dia, kemudian mereka orang yang sama menyalibkan dia. Amin. Apa yang membuat itu terjadi saudara? Ada kesalahpahaman di dalam hal itu. Nah, kalau saudara lihat di depan saudara, di sebelah kiri yang berwarna hijau, itu ada daun palem, ya saudara. Nah, nanti saudara baca di rumah Yohanes 12, kemudian mereka mengambil daun palem, meletakkannya di jalan-jalan. Mereka buka pakaian mereka. Pada zaman dulu orang itu pakai jubah saudara. Jadi waktu buka jubah bukan langsung telanjang, tetapi ada pakaian lapisan. Mereka buka jubahnya, mereka letakkan jubah. Waktu Yesus mau lewat mendungangi keledai, mereka buka jubahnya, mereka taruh daun palem. Nah saudara, daun palem ini berbicara tentang simbol kemenangan pada zaman orang Israel. Jadi pada saat Yesus lewat dan diawasi dengan daun palem, mereka sementara memuji bahwa Yesus adalah orang yang menang. Bahkan mereka buka jubah mereka, berarti berbicara mereka tunduk percaya sepenuhnya kepada sang raja yang akan lewat itu saudara, dalam Injil Yohanes. Nah, maka kita melihat, boleh maju slide selanjutnya. Oke. Pada saat itu, di dalam kejadian yang pertama, saat mereka Yesus hendak lewat, Yesus dielulukan dengan kata Hosana, diberkatilah dia dalam nama Yesus, Tuhan Raja Israel. Saudara boleh lihat, ini hanya gambar, hanya pemanis. Kira-kira ilustrasi visualnya seperti ini saudara. Yesus lewat, ada banyak sekali orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi mengerumuni Yesus dan memuji dia, menyembah dia, Hosana saudara. Mereka mengeluh-elukan, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Raja bagi Israel. Bukankah ini situasi yang sangat meriah? Betul saudara? Sangat
suaranya penuh kegembiraan, penuh dengan sorakan. Tetapi saudara lihat, dengar dengan baik saudara. Next selanjutnya, ini adalah nubuatan dari penggenapan Zakaria pasal 9 ayat 9. Nanti saudara baca di rumah. Jadi Yesus mendunggangi keledai muda, itu adalah penggenapan mujizat atau penggenapan nubuat dari Zakaria. Maka bertahun-tahun kemudian mujizat itu digenapi. Yesus mendunggangi keledai itu. Maka mereka berpikir bahwa dia adalah Mesias. Tetapi sudah perhatikan, dari situasi yang sangat meriah, Yesus disembah-sembah, Yesus dipuji-puji, Yesus mereka elu-elukan, mereka tinggi-tinggikan, mereka buka bajunya saudara. Mereka ambil daun-daun palem untuk memuliakan dia. Tetapi saudara perhatikan, dalam jangka waktu dari literatur yang saya temukan, kurang lebih 5 hari kemudian situasi berubah drastis. Next. Dalam hanya jangka waktu 5 menit, tahan dulu, 5 hari kemudian saudara, situasi berubah drastis. Saudara lihat kerumunan orang banyak ini. Saudara lihat kerumunan orang banyak ini yang membawa Yesus ke tempat penyalipan dan yang membawa Yesus ke tempat pembantaian. Mereka adalah orang-orang yang 5 hari yang lalu menyerukan Hosana. Kemudian mereka antar Yesus dengan mulut dan perkataan mereka disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini peristiwa yang sangat menyakitkan saudara? Amin. Dari yang tadinya dipuji sampai mereka salibkan dia. Yang tadinya mereka agung-agungkan dia saudara. Pengagungan dan pujian itu berubah dalam jangka waktu 5 hari menjadi cacian dan makian. Yang tadinya mereka sorak-sorakan dia saudara, mereka agung-agungkan dia, itu berubah menjadi hujatan dan pengkhianatan kepada Yesus. Saudara, kalau saudara-saudara kita di Katolik dalam minggu ini, kita segera memperingati Paskah ya saudara, tinggal sedikit waktu lagi. Ini adalah Minggu Palem. Minggu Palem atau Minggu Palma yang dikenal. Apa itu artinya saudara? Mereka mengingat lagi 1 minggu atau beberapa hari sebelum Yesus masuk, sebelum Yesus disalibkan, Yesus ada di Yerusalem. Dan kita tarik lagi di tahun-tahun hari-hari ini. Ini adalah hari-hari terakhir sebelum Yesus disalibkan. Kita sementara ada dalam waktu-waktu yang sementara, ada dalam posisinya Yesus, dia hendak meminum 1 cawan yang berat, yang berisi dosa saya dan saudara, dia harus minum. Dan hari-hari ini kalau saudara bisa gambarkan perasaan Yesus yang hendak menuju kepada penyaliban, hatinya sangat bergoncang saudara. Maka dengar baik, Paskah bukan sekedar selebrasi biasa. Saudara tidak merayakan Paskah hanya kita akan mengadakan lomba-lomba. Tidak saudara, ada banyak orang kehilangan esensi penghormatan akan darah Kristus yang sudah tertumpah karena mereka anggap Paskah itu biasa. Tapi dengar baik saudara, ada 5 hal yang Yesus kerjakan membuat kita hidup hari ini. Apa itu saudara? Yang pertama, kelahiran Yesus. Yang kedua, kematian Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus. Yang keempat, kenaikan Yesus ke sorga. 4 ini sudah digenapi. Dan yang terakhir, kita sementara menantikan kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Saudara, tanpa Yesus mati, saya dan saudara tidak ada hari ini. Maka kita harus memandang Paskah sebagai puncak cinta Yesus tertinggi bagi saya dan saudara. Maka saudara, pada saat kita mengerti akan hal ini, kita benar-benar bersyukur betapa saya dan saudara ada hari ini. Itu cuma kasih karunia. Amin. Nah saudara, pada saat Yesus hendak disalibkan, orang-orang yang tadinya menyerukan Hosana di tempat yang maha tinggi, kalau saudara baca di Injil Yohanes, mereka itu juga orang yang sama yang membawa Yesus kepada penyaliban. Yang tadinya saya katakan memuji, mereka caci dia. Yang tadinya mereka sorakan dia, akhirnya mereka hianati dia saudara. Di mulut yang sama dan di orang yang sama. Tadinya memuji Yesus, mereka salibkan dia. Saudara, ada yang terjadi. Kenapa ini terjadi saudara? Saya mau buka satu rahasia bagi saya dan saudara. Tentunya ini terjadi karena satu hal yang saya katakan tadi. Dari tadi memuji hingga mereka salibkan dia. Kenapa mereka orang yang sama menyalibkan Yesus? Orang yang tadi memuji Yesus akhirnya mereka salibkan. Karena mereka
belum atau tidak mempunyai cara pandang yang benar tentang Yesus Kristus Sang Mesias. Amin, saudara. Slide selanjutnya. Next. Kenapa mereka menyalibkan Yesus, saudara? Karena orang-orang Israel ini, next selanjutnya. Karena orang-orang Israel ini, terus, oke. Karena orang-orang Israel ini, mereka sebenarnya mengharapkan Mesias yang ada dalam konsep berpikir mereka bukan Mesias yang seperti Yesus. Amin. Nah, maka kalau saudara perhatikan dengan baik, kalau saudara baca Alkitab saudara dengan baik, saudara lihat setiap kali Yesus mengajar di bait suci, siapa yang menentang dia? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Amin. Siapa yang mau dorong Yesus dari atas satu jurang yang tinggi? Orang mau dorong dia. Siapa, saudara? Orang-orang sekampungnya Yesus. Kalau saudara baca Alkitab saudara dengan baik, Yesus itu sangat dibenci dari kelompok orang Yahudi, orang Israel, orang Farisi yang garis keras memegang Taurat Musa. Kalau saudara lihat, musuh atau orang yang sangat membenci Yesus, justru datang perlawanan itu dari orang-orang Yahudi. Karena kenapa? Mereka menolak Yesus. Kalau saudara baca Yohanes pasal 1, Yesus katakan, aku datang kepada kepunyaanku, tetapi orang kepunyaanku itu menolak aku. Saudara perhatikan, yang menyalibkan Yesus adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bagian besar dari orang-orang Yahudi yang justru menyalibkan Yesus. Karena kenapa? Konsep cara berpikir mereka tentang Yesus Sang Mesias, ternyata saudara, itu tidak seperti apa yang Yesus maksudkan. Kenapa mereka sampai salibkan Yesus? Karena mereka berpikir Yesus bukan Mesias yang mereka tunggu. Saudara perhatikan dengan baik pengajaran ini. Jadi orang Israel berpegang pada hukum dan Taurat Musa. Mereka sudah tahu apa yang dinubuatkan. Siapa yang selalu baca, saudara? Nubuatan setiap Natal, kitab Yoel, ya. Mika, dari Efrata lahir engkau bangsa yang kecil menjadi terang yang besar. Mereka tahu semua nubuatan nabi-nabi pada saat itu. Tetapi kenapa mereka salibkan dia? Karena mereka berpikir, saudara, mereka bukan menunggu Yesus, bukan tipe Mesias yang mereka tunggu, yang seperti ada dalam pikiran mereka. Dengar baik, orang Yahudi memimpikan, mengharapkan seorang Mesias. Mesias artinya yang diurapi, saudara. Yang diurapi, Mesias artinya yang diurapi. Pada zaman perjanjian lama, orang-orang yang diurapi adalah orang-orang khusus yang Tuhan pilih, ya. Raja, nabi, utusan, hakim. Orang-orang khusus, maka hanya dia yang diurapi untuk memimpin bangsa Israel. Maka dinubuatkan dalam hari-hari kelam bangsa Israel, pada satu waktu dinubuatkan Yesaya, dari Israel akan Tuhan berikan Mesias atau yang diurapi. Karena kenapa, saudara? Mereka berpikir Mesias yang mereka tunggu itu adalah Mesias yang akan membawa sosok menjadi sosok pembebas bagi umat Israel. Sudah perhatikan. Jadi Mesias yang ada dalam konsep pemikiran orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi, mereka menunggu seorang raja politis atau seorang raja yang memang sungguh-sungguh akan menjadi raja, akan mengusir penjajahan, saudara tahu pada saat itu Israel dijajah oleh orang Yahudi, orang Israel dijajah oleh Roma, ya. Maka kalau sudah perhatikan, kerajaan yang memerintah pada zaman Yesus itu adalah Romawi. Nah, jadi mereka berharap saat mereka ditindas oleh Romawi, oleh orang Roma, mereka anggap Mesias yang mereka tunggu sekian lama itu akan muncul seperti sosok yang akan bebaskan mereka dari penjajahan Romawi, akan menjadi seorang raja politis, akan menghancurkan kerajaan Romawi dan membangun sebuah kingdom, kerajaan yang baru bagi Israel, membawa Israel pada puncak kejayaan, tidak terkalahkan oleh seluruh dunia ini. Itu adalah Israel. Maka mereka tunggu Mesias yang seperti itu, seorang raja politis yang bisa membawa Israel keluar. Tetapi saudara, ini bukan terjadi karena sesuatu hal yang serta-merta. Ada latar belakang, sedikit saya jelaskan, saudara. Kenapa? Saudara tahu pada zaman Israel, supaya kita mengerti kenapa mereka berkonsep seperti itu, penting bagi saudara untuk mengetahui. Pada zaman Israel, mereka Tuhan izinkan dibuang atau dijajah oleh Babel, ya. Tetapi saudara, apa yang terjadi pada saat mereka karena dosa mereka dijajah oleh Babel? Saudara, Tuhan izinkan. Pada saat masa-masa itu mereka berteriak, berseru kepada Tuhan.
Kemudian kalau saudara baca kitab Yesaya, saudara akan temukan pasti ayat favorit saya dan saudara. Apa namanya saudara, dikatakan di sana? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berjalan dan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu. Itu adalah firman penguatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya saat mereka pada konteks zaman itu dalam masa pembuangan oleh Babel. Nah, maka sudah lihat dalam peristiwa dalam masa-masa keterpurukan Israel, mereka pikir setelah Babel menjajah mereka akan bebas. Ternyata tidak. Babel ditaklukkan lagi oleh kerajaan Media Persia, saudara. Ternyata bukan hanya itu. Setelah Media Persia ditaklukkan oleh Yunani, mereka pikir Israel akan bebas. Ternyata tidak. Yunani ditaklukkan lagi oleh Romawi dan Israel tetap tertindas dan terjajah. Maka mereka sangat mengharapkan, ya Allah, di mana Mesias, raja politis yang kami tunggu untuk membebaskan kami dari penjajah ini. Maka sudah perhatikan, pada zaman perjanjian baru saat Yesus lahir, Yesus datang ke dunia. Mereka berkata ketika Yesus mulai mengatakan, akulah diutusan Bapa, akulah dia. Maka orang-orang Yahudi pada saat itu bertanya, bukankah ia anak Yusuf? Betul? Kalau sudah perhatikan, bukankah dia anak Yusuf, si tukang kayu itu? Mereka berpikir, mana mungkin raja lahir dari orang yang seperti itu? Bukankah dia orang pinggiran? Bukankah Yesus itu cuma anak dari si Yusuf yang tukang kayu itu? Sepertinya tidak ada tanda-tanda mau jadi raja ini. Kalau saudara sekarang, kalau dia caleg yang sudah kelihatan, wah necis, betul? Turun dari mobil mewah, baru dia ngomong, wah janjinya manis sekali, saudara. Kalau dia tepati, puji Tuhan. Tetapi itu sangat mencerminkan identitas dia, betul? Tetapi di diri Yesus mereka tidak melihat itu. Justru mereka lihat kenapa mungkin Mesias seorang raja perkasa yang hebat yang mereka tunggu itu, saudara, justru duduk makan dengan orang miskin, betul? Justru datang kepada orang berdosa, kepada orang Samaria, kepada pelacur, kepada pemungut cukai, kasih makan orang. Bukan Mesias yang macam itu yang mereka tunggu, saudara. Maka mereka tidak memahami apa yang Yesus bawa ketika Yesus datang ke dunia. Mereka menganggap bahwa Mesias itu bukan, Yesus itu bukan Allah. Mereka menganggap Mesias itu adalah anak Daud, manusia. Jadi waktu Yesus mengatakan, aku adalah anak Allah, waktu Yesus mengatakan kepada seorang perempuan, dosamu sudah diampuni. Kalau sudah baca kitab saudara akan temukan apa orang Farisi bilang, dia menghujat Tuhan. Betul? Kenapa mereka katakan dia menghujat Tuhan? Karena mereka pikir dia bukan Tuhan. Mesias itu adalah manusia, anak Daud, bukan Tuhan. Nah, maka mereka salah memahami Yesus yang datang itu, saudara. Karena mereka pikir Mesias itu adalah seorang manusia atau lahir dari anak Daud. Maka saudara perhatikan dengan baik. Ketika mereka dalam konsep berpikir mereka mengharapkan seorang Mesias yang mereka tunggu sebagai sang pembebas. Tetapi nyatanya Mesias yang datang itu penuh dengan kelembutan. Amin. Penuh dengan belas kasih. Apa yang dilarang oleh orang Yahudi, tidak boleh bergaul dengan orang Samaria, jangan makan di rumah pemungut cukai, harus ini dan itu, semua Yesus lawan. Karena mereka tidak mengerti sesungguhnya kedatangan Mesias, sang pembebas sejati itu, dengan baik, bukan hanya hendak mengalahkan, mengusir penjajah, membangun kerajaan secara duniawi, tidak. Yang Yesus maksudkan, pembawa kebebasan itu bukan hanya sekedar jasmani dari penjajahan Romawi, tidak. Yang Yesus maksudkan, dia datang ke dalam dunia harus mati dan disalibkan supaya kita semua bebas dari belenggu dosa. Katakan amin. Bukan hanya dari penjajahan secara manusia, bisa dijajah lagi, saudara, kalau kita lemah, betul. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi firman Allah, membebaskan saya dan saudara dari jajahan dosa dan dari si pembinasa maut. Amin. Supaya kita bebas dari dosa, supaya kita tidak binasa. Maka Yesus harus datang menebus saya dan saudara. Itu Mesias yang sejati. Amin. Yesus sungguh adalah Tuhan, dia sungguh adalah Mesias. Tetapi orang-orang yang menyalibkan dia tidak mengerti akan hal itu. Saudara perhatikan dengan baik. Selanjutnya, pada saat Mesias yang diurapi itu, saudara, mereka tunggu sebagai seorang tawanan.
Mereka anggap Mesias yang mereka tunggu nanti-nantikan itu akan membebaskan tawanan. Saudara, dan itu memang benar Yesus genapi, bukan hanya tawanan secara fisik. Saya dan saudara sudah ditawan oleh dosa semenjak Adam jatuh. Amin. Maka pada saat Adam jatuh di Eden, hubungan manusia dan Allah itu terputus. Maka dengar baik, untuk memulihkan hubungan itu Yesus sudah utus nabi, sudah utus hakim, sudah utus semua nabi-nabi, saudara. Tetapi dengar baik, pada nyatanya tidak cukup untuk manusia memulihkan hubungannya dengan Allah. Maka Yesus harus hadir. Maka Mesias harus mati. Amin. Maka Mesias harus mati. Dengan baik, pada saat Yesus mati bukan berarti dia berhenti menjadi Allah. Tidak, saudara. Ada pertanyaan saya pernah baca dikatakan di sana. Jadi waktu Yesus mati, kemudian siapa yang ada di sorga? Berarti kosong. Karena Yesusnya sudah mati. Dengar baik, secara tubuh ilahi manusia, yang mati itu bukan keilahian Yesus, tetapi hanya tubuh manusianya Yesus. Tetapi dengar baik, dia menggenapkan nubuatan itu. Hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu adalah dasar iman saya dan saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat mereka salah memahami, mereka berpikir bahwa Mesias ini datang untuk membebaskan Israel sebagai tawanan. Dan sungguh, Yesus membebaskan saya dan saudara. Dengar baik, kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, saudara. Katakan sama kiri kanan, bukan karena kamu baik, karena Tuhan. Dengar baik, saudara, sebaik apapun sedekah saudara, sebanyak apapun yang saudara bisa kasih sama orang, sekalipun saudara mau jual rumah, harta, semua yang saudara punya, saudara jadi uang kaget bagi orang yang ada di luar sana. Alkitab mencatat kesalehan manusia itu seperti kain lara, kain kotor. Maka satu-satunya yang bisa membuat saya dan saudara ditebus itu hanya darah Kristus. Maka kita bukan berbuat baik untuk diselamatkan. Kita diselamatkan karena darah Kristus. Maka saat kita sudah diselamatkan, wajib kita berbuat baik. Amin. Karena saya dan saudara sudah diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Israel atau orang Yahudi saat itu menyalibkan dia, Mesias itu sementara menggenapi nubuatannya. Mereka yang tadinya saya dan saudara, ketika Israel menolak Yesus, menolak Sang Mesias, dalam hikmat dan kedaulatan Tuhan, dalam Roma pasal 10 dicatat di sana. Kemudian pada saat Israel menolak Yesus, apakah mereka tidak jadi umat pilihan? Apakah mereka binasa? Rasul Paulus mengatakan, sungguh dalam dan tinggi dan lebarnya pikirannya Allah yang tidak bisa terselam. Amin. Saudara, karena kedaulatan Tuhan, penolakan Israel menjadi pintu yang terbuka bagi segala bangsa datang kepada Yesus, dapat diselamatkan yang percaya dalam namanya. Amin. Saudara, Rasul Paulus bilang, kita ini, saya dan saudara, hanya tunas yang dicangkok. Kita bukan lahir dari, betul saudara, kita bukan keturunan Abraham asli, bukan. Tetapi kalau darah Yesus sudah mengambil kita keturunan yang dicangkok, maka ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu adalah anak-anak Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Karena saudara percaya kepada Kristus, kamu adalah anak-anak Abraham. Amin. Bukan lagi secara lahiriah, garis keturunan Yahudi, gak ada potongan Yahudi kita ini, saudara. 1 meter kotor. Orang Yahudi itu 2 meter. Amin. Bukan seperti itu. Tetapi percaya kepada Kristus. Maka saudara baca ayat favorit saya. Tetapi kamu yang dulu jauh, amin, sekarang sudah menjadi dekat. Amin. Kamu yang dari dulunya bukan umat kesayangan Allah. Katakan amin. Tetapi kamu menjadi umat kesayangan Allah. Kamu yang harusnya binasa, tapi Yesus pilih kamu karena darahnya. Kamu disebut imamat yang rajani, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus. Allah mengasihi saya dan saudara karena Kristus. Amin. Tapi hal ini tidak dipahami oleh orang Israel. Next slide terakhir, saudara. Maka sangat penting bagi saya dan saudara, kita harus memahami Tuhan benar-benar. Saudara, tanpa pengenalan, saudara akan salah paham pada Tuhan. Ketika kesalahpahaman itu terjadi, saudara akan kecewa. Ketika kekecewaan itu datang, dia akan berbuntut pada pengkhianatan. Saudara perhatikan dengan baik ini. Next, selanjutnya. Hati-hati dengan pemahaman yang keliru tentang Tuhan. Next.
Pemahaman yang terlalu dangkal hanya mengenal Yesus sang pemberi berkat dan Yesus sang pemberi mujizat. Saudara, saya mau beritahu, ada banyak orang Kristen gagal ikut Tuhan karena dasar imannya, perhatikan, bukan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan menebus, tapi dasar imannya dia percaya Yesus supaya dia diberkati dan supaya dia mendapat berkat dan mujizat. Dengar, terkesan sama, amin, betul, terkesan mirip, tetapi ini sangat jauh berbeda, bahkan menimbulkan efek yang sangat parah. Dengar baik, iman yang benar bukan didasari atas berkat dan mujizat, katakan amin. Iman yang benar dibangun oleh kasih Yesus Kristus yang sudah menebus saya dan saudara. Saya perhatikan ini, saat imanmu dasarnya itu berkat dan mujizat, dengar baik, seperti bangsa Israel yang mengharapkan pembebasan seorang secara fisik raja politis. Saudara berpikir saat Yesus sang pemberi berkat jasmani, Israel menantikan raja jasmani, dan Yesus justru bukan jadi raja, malah disalibkan. Mereka menjadi kecewa dan mereka bunuh dia. Mereka pikir, wah, waktu ada trigger, mungkin waktu Yesus dicambuk, nanti dia tiba-tiba akan berubah, akulah raja, tiba-tiba kerajaannya. Ternyata pasukannya ada sebenarnya bersembunyi di semak-semak. Waktu Yesus dicambuk, mungkin pasukannya akan langsung keluar. Mungkin mereka berpikir seperti itu, ternyata tidak. Mesias yang mereka tunggu, mereka pikir akan membangun kerajaan sampai mati. Tidak ada yang terjadi, saudara. Tidak ada Israel membangun kerajaan yang besar seperti yang mereka tunggu. Dengar baik, saudara. Iman yang benar bukan didasarkan perkara-perkara jasmani. Israel menantikan Mesias jasmani, Mesias sang pembebas secara daging duniawi. Tetapi justru Yesus datang sebagai penebus hidup kekal. Amin. Saudara perhatikan, bukan hanya sekedar jasmani, Yesus mengerjakan perkara-perkara kekal. Maka dengar baik, iman saya dan saudara tidak boleh dibangun atas dasar berkat dan mujizat. Apa artinya, saudara? Dengar baik, perhatikan. Hampir selesai. Pada saat iman kita dibangun dengan perkara berkat dan mujizat, setelah ikut Tuhan supaya saudara diberkati. Selalu saya katakan, Yesus hanya saudara jadikan mungkin sebagai batu loncatan. Harus rajin gereja supaya sukses. Jadi tujuannya sukses, bukan Kristus. Amin. Harus rajin memberi, harus rajin kasih milik Tuhan supaya diberkati berlipat kali ganda. Tujuannya diberkati. Amin. Bukan Kristus. Dengar baik, saudara, saat kita salah memahami Tuhan, dengar, saat imanmu berdasarkan hanya pada perkara berkat dan mujizat, waktu berkat itu tidak terjadi, mujizat itu belum terjadi, pintu itu belum dibuka, engkau akan kecewa dan hianati Tuhan. Amin. Dengar baik, ini fatal, saudara. Selanjutnya, iman percaya yang sangat berbahaya jika hanya dibangun di atas dasar kesuksesan, kemakmuran, dan kekayaan. Saudara perhatikan dengan baik, apa artinya, saudara? Kita bukan bergantung pada berkat dan mujizat. Saya mau tanya, mungkinkah kita hari-hari ini lebih mencintai berkatnya daripada si pemberi berkat? Saudara lebih jatuh cinta kepada pemberiannya daripada pribadi yang memberi. Amin. Saudara lebih kejar berkatnya daripada orang yang memberikannya. Saudara lebih cinta kepada hadiahnya daripada pribadi yang sudah memberikan itu. Maka saudara, kita terlalu jahat cari Tuhan hanya untuk cari berkat-berkatnya saja. Orang yang macam itu akan gampang kecewa. Sakit tidak sembuh, berkat tidak diberikan, doa tidak dijawab, tinggalkan gereja, berhenti pelayanan, tinggalkan Tuhan Yesus. Fatal, saudara. Tuhan tidak mau jemaat cornerstone binasa. Amin. Tuhan mau saya dan saudara mengenal Dia dengan sungguh. Dengar baik, apakah tidak boleh kita berdoa meminta berkat? Kemudian ditanya, kemudian kita berdoa saja supaya malapetaka ditimpakan kepada keluarga kami. Apakah seperti itu? Dengar baik, saudara. Memohon berkat, pertolongan Tuhan, boleh. Itu dapat. Karena kenapa? Yesus pada malam hendak dia disalibkan. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dengar baik, dia katakan, ya Bapa, jika sekiranya cawan ini, amin, jika sekiranya cawan ini boleh lalu, biarlah lalu. Jadi secara manusia kita dapat memohon, ya Tuhan, jika memang Tuhan kehendaki, nyatakan pertolonganmu. Secara manusia kita wajar, reaksi yang wajar kita meminta pertolongan, meminta mujizat. Karena memang saudara sudah nyanyikan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kelepasan. Darah Yesus berkuasa, itu 100% benar.
Tetapi dengar baik, jangan lupa, di dalam semuanya itu, dasar iman saya dan saudara, tapi biar bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Saudara boleh minta, boleh dia bapamu, tapi dengar, tujuannya bukan itu. Amin. Tujuannya bukan berkat, tujuannya bukan mujizat. Itu bukan sebuah tujuan. Urusan berkat, urusan mujizat, urusan kesembuhan itu kedaulatan Tuhan. Tapi tugas saya dan saudara diberkati tidak diberkati, tetap cinta Tuhan. Amin. Belum dijawab atau sudah dijawab, sudah disembuhkan atau belum disembuhkan, tetap percaya kepada Yesus. Karena dasar iman kita bukan berkat dan mujizat, tapi darah Kristus yang olehnya saya dan saudara diselamatkan. Apa gunanya sakit saudara sembuh, harta saudara banyak, kalau jiwamu binasa? Yesus tidak pernah mati bagi saya dan saudara. Dengar baik saudara. Selanjutnya, pengenalan dan iman yang dibangun atas dasar yang keliru pasti akan rapuh dan mudah hancur. Saudara dari yang tadinya kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar, tadinya saudara puji dia, hosana, kemudian saudara akan salibkan dia. Karena saudara tidak kenal dia dengan benar. Next, selanjutnya, selesaikan. Pencarian yang benar akan menghasilkan tujuan yang benar. Tujuan yang benar saudara akan menemukan Kristus yang benar. Selanjutnya, terus, selesaikan, terus. Menjadi serupa dengan Kristus, itu adalah tujuan dia. Dan yang kedua, selama saya dan saudara menjadi serupa dengan Kristus, di dalamnya Yesus tidak pernah datang menawarkan hidup yang mulus, amin, tanpa masalah, tanpa penyakit. Tetapi Yesus katakan, oleh bilur-bilurku kamu sudah disembuhkan. Artinya apa? Kita pasti mungkin akan sakit, amin, tapi oleh darah Yesus akan disembuhkan. Yesus janji saudara, waktu kamu lemah di sana kuasaku nyata sempurna. Itu janjinya Tuhan. Amin. Berarti Tuhan tidak menjanjikan hidup saudara mulus, tanpa persoalan, tanpa pergumulan. Yang Yesus datang katakan bagi saya dan saudara, pemahaman yang benar. Ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Saudara, selama hidup Tuhan mau kita fokus kepada perkara surgawi. Jangan ukur Tuhan dengan berkat dan mujizat. Terlalu dangkal, saudara akan jadi pengkhianat. Saudara akan mudah jual Tuhan. Dan tadinya saudara puji dia, hosana, saudara akan salibkan dia. Kalau saudara ukur iman itu hanya dari perkara jasmani, berkat dan mujizat. Dengan baik saudara yang dikasihi Tuhan, mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan sakit saudara. Betul? Mudah, sangat mudah. Untuk mengubah nasib saudara, dia lebih daripada bayi-bayi. Bayi-bayi cuma bisa kasih 20 juta, 30 juta. Mudah, Yesus empunya sorga. Untuk merubah nasibmu mudah bagi Tuhan. Untuk sembuhkan sakitmu mudah. Untuk selesaikan masalahmu mudah bagi Tuhan. Sedangkan nyawanya dia berikan. Katakan amin. Saudara, hanya karena doamu dijawab bukan berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Hanya karena doamu tidak dijawab bukan berarti kuasa dan mujizatnya berkurang. Tidak, saudara. Tuhan bisa sembuhkan sakit saudara, bisa obati luka saudara, bisa selesaikan masalah saudara. Sedangkan hidupnya dia berikan. Tapi kalau sampai hari ini itu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud. Yang Tuhan mau supaya saudara jangan jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hanya karena doa tidak dijawab, dari hosana menjadi salibkan dia. Amin. Saudara ini kasih Tuhan. Tuhan mau lebih dari sekedar perkara jasmani. Tuhan mau supaya saya dan saudara selama kita hidup bukan hanya hidup dari berkat dan mujizat. Hidup yang indah bersama Yesus saat engkau ada pengalaman di dalam. Amin. Saudara dengar, saat engkau ada pengalaman di dalam, Tuhan mau selama engkau hidup, hidup kita bukan tentang diri kita tapi tentang Kristus. Amin. Kita hidup untuk melakukan kehendaknya. Ada banyak orang paksa Tuhan dengan konsep berpikir, ekspektasi tentang Tuhan terlalu tinggi. Tuhan akan buat ini, hidupnya nanti akan naik berlipat-lipat kali level. Dan dia mau Tuhan ikut sesuai dengan cara pikir dia. Come on man, who is the boss? Siapa yang ngatur saya dan saudara? Amin. Bukan Tuhan yang ikut agenda kita, tapi kita harus ikut agendanya Tuhan. Kemana dia tuntun? Hidup dengan dia. Kalau saudara paksa Tuhan ikut agenda saudara akan kecewa dan salibkan dia seperti orang-orang yang tadi. Amin. Yang Tuhan mau saat ini, kenali dia dengan benar. Lebih dari sekedar perkara jasmani. Tuhan sudah beri hidupnya. Dan itu hadiah terbesar. Mujizat terbesar Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Apa itu?
Firman jadi manusia. Katakan amin. Firman jadi manusia. Itu mujizat terbesar. Maka ada banyak orang yang bertentangkan. Orang Kristen menyembah manusia. Yesus bukan Tuhan. Dia tidak mati, hanya diculik. Dia bukan Tuhan, dia hanya utusan dan lain sebagainya. Karena konsep berpikir manusia menolak akan hal itu. Tetapi bagi iman saya dan saudara, itu mujizat terbesar. Firman menjadi manusia. Itu bukti kebesaran Allah bagi saya dan saudara. Dan Yesus cukup bagiku. Cukup bagiku. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, saudara. Kita bukan orang-orang yang menyerukan hosana kemudian menyerukan salibkan dia. Mungkin tanpa kita sadari dengan kekecewaan kita. Tadinya kita memuji Tuhan, kita berubah mengutuki dia. Waktu Tuhan berkati engkau sanjung-sanjung dia sampai bersujud-sujud. Tapi saat Tuhan izinkan persoalan yang berat di mulut yang sama, engkau bersungut dan mengutuki dia. Stop, saudara. Jangan lagi kita mengutuki Tuhan hanya karena perkara jasmani. Kalau doa belum dijawab, sakit belum disembuhkan, persoalanmu belum diselesaikan Tuhan, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan mau karaktermu berubah dan engkau dibentuk. Tuhan mau engkau punya sesuatu yang bernilai kekal, bukan hanya perkara daging yang akan habis. Dan apapun situasinya, kita adalah orang-orang yang mengenal dia. Kita mau selamanya mengasihi dan mengiring dia. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan. Iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
berjumpa dengan Dia. Sampai selamanya. Sebelum kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kau yang mau iring Yesus, katakan saya mau. Nyanyikan dengan sungguh, nyanyikan dengan sungguh, nyanyikan dengan sungguh. Tidak peduli apapun situasi dan kondisi, sekalipun engkau sendiri, iring Yesus. Sekalipun engkau sendiri, ikut Yesus. Meskipun, amin. Yes Tuhan, menderita itu cukup bagimu. Katakan dengan iman, Yesus cukup bagimu. Sampai selamanya. Katakan meskipun saya susah. Oh, amin, amin, amin. Yes, yes. Kami percaya Engkau juru selamat kami. Ada mahkota kekal yang Tuhan sediakan kalau mau bertahan sampai akhir. Amin. Biar ini bukan hanya menjadi sekedar lagu Tuhan. Mari sejenak renungkan kasih Tuhan. Mungkin kau yang pernah melakukan hal itu. Engkau memuji Dia, kemudian engkau mengatakan salibkan Dia tanpa kau sadari engkau mengutuki Dia. Dengan iman, sekalipun kami menderita Tuhan, kami tidak akan ingkari Engkau. Apapun situasimu saat ini, tetap iring Yesus. Kami bersyukur buat firman yang kami terima Tuhan. Menguatkan iman kami Bapa, bahwa biar kami punya cara pandang yang benar akan Engkau. Biar dasar iman kami itu benar ya Tuhan, yaitu Engkau sendiri. Kami percaya Yesus cukup bagi kami. Yesus cukup bagi kami. Kalau Engkau mau sembuhkan sakit kami, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Engkau mau jawab doa kami, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Tetapi iman kami siang hari ini, sekalipun sakit kami belum disembuhkan, sekalipun doa kami belum dijawab, masalah kami belum ada dijawab, kami bukan makan, kami tetap cinta Tuhan, kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap memuji Engkau, Hosana, Raja di atas segala raja, dan kami tidak akan pernah mengkhianati Engkau Tuhan. Tolong semua jemaat Cornerstone Tuhan, biar kami benar-benar punya cara pandang yang baru akan Engkau, bahwa lebih sekedar perkara jasmani. Tuhan mau kami memindahkan hati kami kepada perkara surgawi, di mana Engkau ada. Kami tidak lagi mengejar perkara dunia Tuhan, tapi kami mengejar perkara kekekalan, di mana Yesus ada dan kami sudah dijanjikan. Barang siapa percaya kepada Kristus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, bagi mereka lah keselamatan dan mahkota kehidupan. Kami bersyukur buat firman, biar firman itu terpatrai di hati kami. Kami akan berikan korban persembahan. Kami percaya Kau menilik dari tempat yang maha tinggi. Adalah satu kehormatan bagi kami kalau kami boleh menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah terima firman-Mu dan kami berikan korban persembahan. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Korban persembahan yang pertama akan dijalankan dan yang kedua akan dibawakan di depan sini agar lebih teratur. Dimulai dari sebelah kiri saya, kemudian di bagian tengah dan terakhir di sebelah kanan saya. Akan kita naikkan satu pujian sambil kita bawa korban persembahan kepada Tuhan.
akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau penguasa tunggal hidup kami, dan tidak ada Allah yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur siang hari ini kami telah beribadah berbakti kepadamu. Kami percaya setiap apa yang kami kerjakan hari ini semuanya menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, di akhir ibadah kami bersama umat-umat Tuhan mengangkat tangan dan hati kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami berkati bangsa Indonesia, biarlah kiranya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang aman, negara yang damai. Kami percaya di bangsa kami Tuhan akan curahkan segala berkat yang terbaik. Dan kami percaya ya Tuhan, bangsa kami Indonesia ini sekali waktu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Akan ada hujan pertobatan terjadi. Bahkan Indonesia banyak jiwa yang diselamatkan bagi nama Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan bagi daerah kami Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Kami tahu di tanah ini kami ada, dan kami percaya ke atas tanah ini Tuhan curahkan berkat jasmani yang tetapi berkat rohani. Kami percaya Morowali diberkati Tuhan, Kota Bungku diberkati Tuhan, Desa Ipi diberkati Tuhan. Bahkan semua daerah-daerah yang ada, desa-desa yang ada dalam keberkatan Tuhan. Dan kami percaya dari Cornerstone, dari Desa Ipi, cahaya Injil akan terang bersinar sampai kepada seluruh kota Bungku Tuhan. Bahkan suku asli Bungku Tombelala akan menerima dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bungku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Diberkati semua jemaat Cornerstone yang sudah hadir hari ini Bapak. Bahkan yang menyaksikan tayangan live streaming ini di rumah mereka masing-masing. Di sepanjang minggu ini jemaat Cornerstone akan beraktivitas kami semua. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda dan remaja, ibu dan bapak, bahkan kami semua orang tua yang lanjut usia. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menolong semua jemaat Cornerstone menjadi jemaat yang bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Tuhan tolong semua kami, biar kemana Tuhan taruh kami, di mana kami berada,
Biar itu menjadi mimbar kami untuk memberitakan Kristus. Melalui hidup kami Tuhan Yesus dikenal. Melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun kami pergi dan berada, hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kiranya memberkati semua umat Tuhan yang akan beraktivitas dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam setiap tugas pelayanan tanggung jawab. Tuhan kiranya menolong. Kami percaya ada tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami untuk kemuliaan nama Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ya Bapa, semua Tuhan kami yang hadir hari ini sudah dalam keberkatan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi saudara kami Tuhan. Ada teman pemuda, anak pemuda kami yang mengalami kecelakaan dan patah pada kaki kiri. Kami berdoa dari tempat ini, nama Yesus, nama yang berkuasa. Segala sakit yang dia alami, yang terbaring lemah, kami berdoa bagi pemuda Roland. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bagian tubuh yang terluka Allah sembuhkan. Pemulihan yang daripada Tuhan menjadi bagian miliknya. Dan kami berdoa bagi Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami. Kami percaya dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, di sana ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Bahkan setiap kami yang hadir, bahkan yang ada di rumah masing-masing, ada dalam keadaan tubuh yang lemah, yang sakit, oleh bilur-bilur pun disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan. Kami percaya kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami diberkati untuk menceritakan Kristus. Biarlah kiranya dalam hidup kami Yesus saja dipermuliakan. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia dan mengasihi Tuhan. Setiap korban taburan kami yang sudah kami berikan, Tuhan terima menjadi korban yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang ada di Cornerstone diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasihnya Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau dengan tiang awan Allah dan diberkatilah engkau dengan tiang api Allah. Dijauhkan daripadamu segala celaka, mara bahaya, maut, niat orang jahat. Dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan sempurna menjadi bagian milik hidupmu. Akhirnya, damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua menjemput semua umat Tuhan yang tetap setia mengasihi Tuhan. Kami tamatkan ibadah raya kami siang hari ini dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.